Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini ya, untuk melanjutkan agenda kita yang sudah terjadwal ya, setiap pekannya, setiap hari Jumat. Ya, alhamdulillah kita diberi nikmat, sehat dan waktu luang sehingga kita bisa menghadiri pertemuan ini baik yang offline maupun online. Ya, semoga yang tidak bisa hadir dan ada udzur juga kita doakan bisa mengikutinya lewat rekaman. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi kita baru mulai jam segini ya. Tadi ada pertemuan perwakilan forum kelas yang membahas tentang prosedur perpulangan ya, sama kedatangan ya Bu ya. Tadi membahas kedatangan sama perpulangan. Ya. Mungkin kalau suara saya agak bisa maju dikit nggak apa? Soalnya cuman ya tadi sudah nggak pakai mic lagi sekarang. Ya cukup di situ aja nah. Sudah cukup terdengar ya? Ya. Ya kita kemarin sudah membahas sampai di bab terakhir ya, halaman terakhir di bab maddu tabi'i. Ya, dan sekarang kita masuk di tadribat Qur'aniyah ya, ujiannya bab maddu tabi'i. Jadi ini sangat menentukan sekali ke depannya. Kenapa? Karena panjang pendek ini keterampilan dasar dalam membaca Quran. Karena seseorang yang masih terjerumus dalam kesalahan mendasar ini, maka dia masih harus banyak belajar lagi ya, panjang pendek. Karena panjang pendek ini termasuk panjang pendek huruf ya, bacaan itu termasuk kesalahan yang termasuk dalam lahan jali ya. Lahan jali itu sendiri ada 3, menambah huruf ya, pertama mengubah huruf, lalu menambah atau mengurangi huruf, lalu yang terakhir ada merubah i'rab. I'rab itu ya bisa dibilang harokat ya, harokat huruf. Nah itu jadi minimal kita yang sekarang ini sedang belajar tahsin tilawah Al-Quran ya, kita semuanya terus memperbaiki diri untuk terus bertahap terbebas dari lahan jali ini, kesalahan yang orang awam tahu kalau ini salah ya. Jadi kalau orang ya, yang bisa ngaji itu ya, mestinya yang orang awam yang belum sampai mendalam ilmunya ya, kalau kita misalnya lihat di situ ya, di layar itu kan ada tertulis contoh bacaan wa qatala Dawudu Jaluta. Ya, kalau orang awam mendengarkan bacaan misalnya wa qatala Dawudu Jaluta, nah, mesti ada yang aneh di situ, panjang pendeknya salah. Jadi minimal ya kita belajar tahsin tilawah itu untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari lahan jali ini ya, kesalahan mendasar yang itu merubah makna ya. Ada 3 tadi ya, mengubah huruf, menambah atau mengurangi huruf, dan merubah i'rab Al-Quran. Nah, jadi tujuan kita yang paling awal itu juga. Dan itu juga yang nanti pelan-pelan ditargetkan kepada anak-anak ya, kan kita juga semuanya masih belajar, jadi pelan-pelan ya harus dengan kesabaran dan ketelatenan untuk membimbing anak-anak ya, minimal agar terlepas dari lahan jali itu, panjang pendek bacaan, huruf yang tertukar atau harokatnya yang salah. Kalau harokat biasanya ketika menghafal biasanya, tapi kalau membaca ya sebelum menghafal kan dibaca dulu lah. Dibaca itu biasanya yang kadang panjang pendek salah atau hurufnya yang salah. Ya itu sedikit
takdim ya, mukadimah dari kami ya, semoga bermanfaat. Saya tutup dulu pintunya biar tidak. Ya, alhamdulillah sudah ada tambahan peserta lagi tadi. Semoga yang kemarin hadir juga bisa masih mengikuti lewat online atau rekaman nanti ya. Memang alhamdulillah ala kulli hal ya, memang sunatullah seperti itu ya. Kita omongkan terjadi, entah itu doa atau gimana saya tidak tahu. Kan dulu awal-awal kita sampaikan bahwa ya harapannya daurah ini offline terus ya, tidak ada online-nya, tapi lambat laun ya sudah memang seperti itu sunatullahnya, tidak bisa kita hindari ya. Entah ya, semoga aja itu bukan doa ya akhirnya sekarang terrealisasi ya, ala kulli hal lah pokoknya. Semoga bisa tetap terus mengikuti pembelajaran ini. Baik, kita langsung masuk di halaman yang kita bahas ya. Silakan yang baru hadir, yang baru bergabung, dibuka di halaman berapa? 35 ya. Sama apa enggak? Biasanya kadang sama. Kadang PDF itu halaman yang di sini sama yang di sini beda. Ya, ini sama 35. Ya, kita ya langsung aja enggak, Bos. Nanti kan ada tahajinya ya. Nanti seperti biasa yang di Google Meet juga kita minta partisipasinya ya, untuk ya bergantian ya mentahaji bacaan Al-Quran di sini. Nanti kalau ada waktu, cukup waktunya juga nanti kita akan masuk di tahaji Al-Quran juga. Baik, kita contohkan dulu satu kotak kuning yang pertama, mungkin untuk refreshing ya, mungkin takutnya ada yang terlupa atau belum panas mesinnya. Ya kan, kalau sepeda motor diajak jalan kan harus pemanasan dulu. Kalau diajak jalan tiba-tiba nanti mogok, nggak enak, nanti nggak bisa dinaikin ya. Kita pemanasan dulu di kotak kuning yang pertama ya. Silakan coba saya lihat dulu yang hadir di sini. Ibu Dina ini umur siapa, saya nggak lupa. Ibu Dina dengan umur siapa? Umu Gozi. Oh, masya Allah ya, Umu Gozi. Saya lupa ingat, makanya kayak bukan lalu ikut. Alhamdulillah. Baik, kita ya minta partisipasinya di sekolah dulu aja ya. Nanti yang di Google Meet tetap menyerukan, nanti suaranya diaktifkan ketika gilirannya aja. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Soalnya kalau pakai headset takutnya yang di sini nggak dengar, nggak seru nanti. Jadi saya besarkan aja volume mikrofonnya. Sudah maksimal. Oh ya, cukup. Baik, kita lanjutkan. Ya, wa. Ya, silakan dilihat di kotak kuning pertama, yang di sini silakan diikuti. Wa, ka, wa ka, fa, wa ka fa, alif maddu tabi'i harakatan, wa ka fa, bi, na, bina, alif maddu tabi'i harakatan, bina, wa kafa bina,
Ya, jadi sekali lagi mengingatkan lagi, jika anak-anak masih tersendat-sendat, masih terbata-bata untuk menyambung antar kata, ya bisa disambung dari awal sampai huruf yang akan dibaca. Ya, tadi kan kita bisa berkata, jadi kalau masih belum lancar, ya misalnya wakafa bina. Kalau misalnya memanjangkan huruf fa-nya masih tidak masalah. Misalnya kalau contohnya misalnya di kotak kuning yang kedua wakotalada, kan berarti lamnya dipanjangkan. Berarti dia masih memikirkan huruf yang setelah huruf lam itu apa. Nah, berarti di tahajud dari awal sampai akhir ya, untuk melancarkan. Karena biasanya yang menantang itu yang di sini ya, kotak kuning kedua ini. Panjang pendeknya ini diuji di sini. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak masih memanjangkan huruf tidak pada tempatnya, ya berarti di tahaji diejar dari awal sampai akhir tanpa bukan diejar per kata. Nah, kita lanjutkan. Ha. Alif maddu tabi'i harakatan. Ha. Si. Hasi. Bi. Hasibi. Ya maddu tabi'i harakatan. Hasibi. Nah. Hasibina. Wa kafa bina hasibina. Ya, sekarang bergiliran ya, tiap kata aja biar cepat, biar ndak nunggu lama-lama. Dan silakan Ummu Aska di kotak kuning yang kedua, kata yang pertama. Ya. Nah, ini wakotala satu kata pertama. Ya, lanjut Ummu Jasmine. Ini Ummu Jasmine bener ya? Iya, bener. Takutnya salah. Cuman ingat-ingat lupa. Alif madhu tabi'i harakatan dawu. Dawu. Ya. Waw madhu tabi'i harakatan dawudu. Dawudu. Ya, dari awal disambung, silakan Ummu Jasmine. Ya, Ummu Aska lagi. Ini per kota aja, misalnya kan takutnya suaranya nggak masuk di sini, nanti mereka yang di Google Meet nggak tahu sampai mana. Ya, silakan Ummu Aska dilanjutkan. Ja, alif madhu tabi'i harakatan jalu. Ya, coba ja. Ya, intinya untuk mengecek, memeriksa pengucapan jim kita itu sudah tepat atau belum, itu bisa dicek gini. Jadi kalau kita mengucapkan jim, jajidu, itu ada udara yang nempel di sini apa enggak? Karena huruf jim itu dia sifatnya jahar ya. Jadi udaranya tertahan, cuman suara ja, aj. Jadi kalau masih ada udara yang masih nempel di sini, berarti itu hampir mirip-mirip huruf C. Nah, itu yang kurang tepat. Kalau kita baca jimnya mirip huruf C, nah itu yang kurang tepat. Kalau C kan memang ada suara C. Nah, kan ada udaranya. Tapi kalau jim itu murni suara. Ya. Nah, silakan lanjutkan. Ja alif madhu tabi'i harakatan. Ja alif madhu tabi'i harakatan. Jalu. Alif madhu. Setelah huruf lam, ya. Waw maddu tabi'i. Jalu. Ya. Ya, dari awal silakan. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, lanjut Ummu Ihsan di kotak kuning yang ketiga tadi. Mungkin kalau nggak dengar ya mohon dimaafkan karena tidak ada mic-nya ya, yang sambung ke Google Meet-nya. Sekarang kita di kotak kuning yang ketiga. Ummu Ihsan sudah siap?
Wah, ya siap Ustaz. Waka, alif madu tabi'i harakatan, wakanu, wakanu, waw madu tabi'i harakatan, wakanu, alif sifin mustazir la yuntak, wakanu. Ya, silakan lanjut Ummu Ghazi, kata yang ketiga. Ummu Ghazi, siap? Ya, silakan. Ya. Kata yang ketiga. Lana, alif madu tabi'i harokatan, lana. Ya, dari awal. Wakanu lana. Ya, Ummu Azam, silakan. Kho, alif madu tabi'i harakatan, khoshi, khoshi'i, ya madu tabi'i harakatan, khoshi'ina, Dari awal. wakanu lana khoshi'ina. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, silakan Ummu Aska. Ummu Yasmin aja dulu gantian. Oh, ya, apa? Ummu Yasmin, silakan. Yang kata yang pertama ini. Sebenarnya ini satu kata lah ini kan, tapi ya disambung aja nggak apa. Di langsung dua kata ini. Ya, silakan. La, alif. Takulu. Ya, silakan Ummu Aska. Iya, enggak apa, mungkin tadi sudah dibaca sama Jasmine. Sudah terwakili. Nanti kalau sudah gilirannya nanti kita ngerepek lagi. Ya, silakan lanjutkan yang kata yang kedua. Silakan diperbaiki. Panjang pendeknya. Ro'ina. Ya. Ro'ina. Ya, dari awal silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Ibu Nadira ini siapa? Saya lupa. Kemungkinan ya. Ya, kemungkinan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan dibuka di halaman 35, ya. Ya, silakan. Ummu Ghazi, warna pink. Ya. Wala, alif madu tabi'i harokatan, wala yu, waw madu tabi'i harokatan, wala yu si, ku. Ya, lanjut silakan Ummu Ihsan. Wasa, alif madu tabi'i harakatan, wasaqohu. Ya, dari awal silakan. Wala yusiqu wasaqohu. Ya, insyaallah, barakallahu fiik. Ya, lanjut Ummu Azam, silakan. Waso, alif madu tabi'i harakatan, wasobiru, waw madu tabi'i harakatan, wasobiru. Terus? Mana?
Enggak, yang tadi maksudnya sebelum masuk ke waw madu tabi'i dibaca dulu yang ro yang pendek. Wasobiru. Oh, wasobiru. Waw maddu tabi'i harokatan. Wasobiru. Alif sifrin mustadir la yumtok. Wasobiru. Ya, silakan Ummu Kinan bisa mengikuti langsung. Ya, coba Oke, silakan. dari waro alif Ya. mad tabi harokatan waro bi waro bitu waro bi Ya, silakan. waro Lanjut. bitu waro bitu wow alif mad Waw maddu wow maddu tabi'i. tabi'i harokatan wow maddu tabi'i harokatan waro bitu Panjang. Warobitu. waro bitu Terus yang huruf terakhir alif huruf terakhirnya alif sifrin. sifrin Belum ikut yang mustadir ini ya, yang pembahasan alif sifrin ya. belum Ustaz. Ya, kita mundur sebentar karena juga ada yang belum ikut juga biar sama-sama faedahnya. Ya, di sini ya di halaman 32. Silakan diberi halaman di situ. Alif sifrin sifrin mustadir la yunto. mustadir Itu. layuto mustadir layuto alif musrifin Sifrin ini. oh sifrin alif sifrin mustadir layuto Ya. layuto G berarti. Sebentar. Ya sudah dikasih harokat. Ya, kita coba di ada ya Iya. Oh iya, silakan. Sudah tahu ya di ya. Sebentar. Ya. Ya. Sudah ya, kita lanjutkan lagi. Afwan tadi pindah aplikasi biar bisa coret-coret. Ya, lanjutkan. Silakan dirangkai dari awal. Ummu Kinan. kotak biru kotak Ya, yang tadi. Yang kotak pink tadi, yang kedua. oh kotak biru dari depan waso itu ya Ya. waso biru warobitu Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, lanjut Ummu ya, ini pasangannya lagi di kamar mandi. Ya, Ummu Gozi, silakan.
Kotak pink yang Kama. Kama. Alif maddu tobi'i harokatan. Kama. Kama su. Kama su'i. Kama su'ila. sama sui. Kama su'i. Kama su'ila. Kama suila. Kama su'ila. Ya, lanjut silakan Ummu Ihsan. Waw madu tabi'i harakatan. Musa. Alif madu tabi'i harakatan. Musa. Kama su'ila Musa. Ya. Silakan Ummu Kinan. Di kotak pink yang keempat. Kemungkinan? Oh ya, Mazam dulu aja, enggak apa. Silakan Mazam. Fadhu. Waw maddu tabi'i harakatan. Fadhuqu. Waw maddu tabi'i harakatan. Fadhuqu. Alif sifrin mustadhir la yuntaq. Fadhuqu. Ya, silakan lanjut di kata yang kedua. Ummu Azam. Adza. Alif madu tabi'i harakatan. Azabi. Ya madu tabi'i harakatan. Azabi. Nah, dari awal silakan dirangkai dulu, digabung dulu kata yang pertama dan kata yang kedua. Fadhuqu azabi. Ya, dipanjangkan sedikit lagi. Fadhuqu azabi. Ya, kemungkinan sudah bisa ikut? Oh, ada suaranya. Ya, dilanjutkan aja lah Bang Muazzam, silakan. Wanu. Wanuzuri. Fadhuqu azabi wanuzuri. Wanuzuri. Ya, coba diulangi lagi dari awal. Fadhuqu azabi wanuzuri. Alhamdulillah. Ya, silakan Ummu Aska. Kotak biru yang pertama. Oh ya, jangan lupa dibaca langsung. Tadi kita lupa baca langsung dari awal ya. Waqafa, coba dibaca dulu dari awal. Kotak kuning yang pertama dibaca langsung, silakan Ummu Aska. Ya, silakan Ummu Jasmine. Ya, silakan Ummu Ghazi. Kotak kuning yang ketiga dibaca langsung. Wa kanu lana khoshi'ina. Alhamdulillah. Lanjut Ummu Azam, silakan kotak kuning yang keempat. La taqulu ra'ina. Ummu Ihsan. Ummu Ihsan enggak ada. Kemungkinan ada juga. Ya, Ustaz. Oh iya, silakan dibaca langsung. Kotak pink yang pertama dibaca langsung. Wala yusiku itu. Ya, betul. Dibaca langsung. Alif mat. Tadi sudah ditaji, sekarang dibaca langsung. Oh, sudah. Langsung dibaca. Yeah. Wala yusiku wasaqahu. Baik. Silakan Ummu Aska lagi. Ustaz, aku kan izin mau ngantar anak sekolah yang satu. Oh iya, nggak apa, silakan. Oke. Saya dengerin aja nggih. Nggih, nggak apa. Lanjut Ummu Jasmine, silakan. Ya, jadi tadi catatannya adalah ketika praktek
huruf hamzah ini rawan dibaca tashil ya. Tashil itu ya enggak tahqiq ya, suila karena memang hamzah itu yaitu huruf yang agak susah menurut orang Arab. Kalau kita kan ya sambut juga sih, kalau kita misalnya masih belajar atau belum belum memperjelas setiap huruf ya jadinya kita nih suila, jadi harusnya ditahqiq suila. Jadi hamzahnya jelas jahar ya. Kama suila. Jadi kita tanya di huruf hamzah. Ya, silakan Ummu Ghazi. Kotak pink yang keempat tadi yang barusan. Dibaca langsung. Yang fazu itu ya. Ya. Fazuku azabi wa nuzuri. Baik. Ummu Ihsan sudah ada? Ya. Lanjut di kotak biru yang pertama, silakan ditahaji. Nu waw mad tabi'i harakatan nudi ya nudiya. Ya, lanjut Ummu Kinan. Oh ya, mungkin lupa saya tadi. Lupa kalau di ngantar anak. Ya, lanjut Ummu Ghazi. Ya, alif maddu tabi'i harakatan. Ya mu waw maddu tabi'i harakatan. Ya Musa alif maddu tabi'i harakatan. Ya Musa nudiya ya Musa. Sekali lagi coba diperbaiki. Nudiya ya Musa. Nah, jadi huruf ya-nya ada dua. Ini namanya idgham kabir. Ya, ini butuh perhatian khusus karena dua huruf yang sama, harokatnya juga kebetulan sama, itu saling bertemu. Ya, nanti rawan terbaca salah satu tidak jelas atau yang dipanjangkan atau ya macam-macam ya, tergantung kesalahannya. Intinya dua huruf yang sama yang berharokat ini butuh perhatian khususnya. Nudiyaya, nudiyaya. Coba silakan diperbaiki. Nudiyaya Musa. Yang pertama pendek. Nudiyaya. Nudiya ya Musa. Ya, sekarang disambung sedikit lagi. Nudiyaya. Nudiya ya Musa. Alhamdulillah. Ya, lanjut Ummu Aska, silakan. Ya, lanjut silakan Ummu Jasmine. Apa yang mana? Yang ini. Kenapa? Ya nanti kita belajar bersama. Ya, dibaca aja dulu silakan. Ya, jadi itu namanya ismul jalalah ya. Ini memang langsung dikenalkan aja ya. Intinya lafadz Allah itu tidak bisa ditahaji karena kita mengagungkan lafadz tersebut. Nah, nanti yang diperhatikan itu selain harokat akhirnya ya, bisa hu, bisa hi, bisa ha. Nah, itu kan masih mudah. Nah, yang biasanya susah itu ketika lamnya itu tarqiq atau tafkhim. Lamnya tebal atau tipis. Nah, kan kalau dibaca tebal ketika huruf sebelumnya fathah atau dhammah. Ya, wa makarallah atau wa makarullah. Wa makarullah. Tapi kalau kasrah wa makarillah, nah itu yang biasanya diperhatikan di situ nanti. Tapi di awal-awal ini enggak ada. Semuanya insya Allah tebal semuanya. Allah ya. Nanti yang dibaca tipis la itu ya, illa itu di halaman akhir-akhir nanti insya Allah. Di bab ya di kelas 2 lah insya Allah. Nanti intinya di kelas 2. Ya, kecuali kalau kita nanti tahji Al-Quran nemu yang ismul jalalah yang dibaca tipis baru nanti dijelaskan. Ya, intinya
dikenalkan seperti kita mengucapkan lafaz Allah seperti biasa itu Allah ya Allah ya, atau Allahu Akbar, Subhanallah. Ya, kalau mengenalkan yang tipis ya ketika mengucapkan Alhamdulillah ya, lamnya tipis lillah ya, dikenalkan menggunakan lafaz zikir-zikir yang kita biasa gunakan sehari-hari itu kan. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itu yang paling mudah seperti itu. Atau bismillah, kan lamnya tipis, bismillah. Tapi kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka lamnya jadi tebal ya. Allahu ya, atau subhanallahu. Ya, sedangkan ini tidak ditaji ya. Sekali lagi ismul jalalah tidak ditaji, tapi langsung diucapkan wa makaro ismul jalalah hu. Ya. Silakan dilanjutkan Ummu Jasmine. Ismul jalalah hu. Nah, yang jadi catatan juga di sini ya. Jadi ro sama lamnya ini kan tebal semua. Nah, jadi jangan sampai ikut kafnya ini juga ikut tebal. Nah, kafnya tipis wa makaro. Nah, biasanya khawatirnya ikut tebal juga wa makara, wa makarallah, wa maka ya, wa makaro. Ya. Didengarkan lalu diikuti, silakan Ummu Jasmine. Wa makarallahu. Ya, alhamdulillah. Jadi kafnya jangan sampai ikut tebal. Itu yang diperhatikan karena kafnya tipis, ro sama lamnya ini baru tebal. Silakan disambung dari awal. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu. Ya, sekali lagi bisa dicatat di situ nanti ya. Ya ini karena kalau nggak salah ya ini yang pertama. Di sebelumnya nggak ada contoh ismul jalalah, baru di halaman 35 ini. Nanti bisa dicatat di situ. Ya, ditulis ismul jalalah. Ya pakai huruf Latin tidak apa-apa. Ismul jalalah karena di Fathul juga nggak ada tulisan ismul jalalah. Bisa ditulis Latin di situ ismul jalalah. Ya bisa hu atau hi atau ha tergantung harokat akhirnya. Ya kita ganti yang di Google Meet. Silakan Ummu Ghazi. Wahabi. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Wahabi to. Wahabi to ma. Alif madu tabi'i harokatan. Wahabi to ma. Silakan Ummu Azam. Sona'u waw madu tabi'i harakatan sona'u alif sifrin mustadhir la yumtaq sona'u. Ya, dari awal. Dari awal dulu disambung. Wahabita ma sona'u. Ya, lanjut Ummu Ghazi, silakan. Ya madu tabi'i harokatan fiha alif madu tabi'i harokatan fiha. Ya, dari awal silakan. Wahabito ma sona'u fiha. Ya, wahabito ma sona'u fiha. Silakan coba. Wahabito ma sona'u. Wahabito ma sona'u fiha. Alhamdulillah. Ya, yang di Google Meet aja yang lanjut ya. Ini karena agak banyak jadi keroyokan 3 orang enak. Kalau 2 orang nanti biar lebih seru ya. Silakan yang di Google Meet, silakan dilanjutkan lagi. Ummu Ghazi lagi, silakan. Fala alif maddu tabi'i harokatan fala ro fa fala ro fa sa fala rofa
fala rofasa. Ya, lanjut Ummu Azam silakan. Wala alif madu tabi'i harakatan wala Dari awal dulu silakan. wala Dari awal dulu. fala rofasa wala Lanjut. fusu waw madu tabi'i harakatan fusuqa fala rofasa wala fusuqa. Ya, Ummu Ihsan lanjut silakan. la alif madu tabi'i harakatan wala jida alif madu tabi'i harakatan wala jidala Dari awal. Silakan. wala rofasa wala fusuqa wala jidala. Ya, ini yang paling menantang ya. Jadi karena paling panjang dan juga panjang pendeknya sangat diuji sekali. Ya, karena biasanya anak-anak memanjangkan yang di sa-nya atau di qafnya. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala. Karena mereka biasanya masih menerka-nerka panjang pendeknya. Jadi tujuannya di tahajud ini ya semoga bisa mengurangi kesalahan tersebut. Ya, kita baca langsung kayak tadi ya di kotak biru yang pertama. Silakan Ummu Aska. Ya, yang ini. Ya, silakan Ummu Azam. Kotak biru yang kedua dibaca langsung. Wa makarallahu. Diulangi lagi silakan. Wa makarallahu. Ya. Ummu Ihsan silakan kotak biru yang ketiga. Wa habita ma sana'u fiha. Ya, Ummu Jasmin silakan. Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan di halaman tadribat Qur'annya dari bab Maddu Tabi'i. Alhamdulillah lulus semuanya. Lulus semuanya. Gak tahu anaknya nanti. Tapi anakku bacanya nggak apa-apa Ustaz, dari awal-awal itu satu-satu disambung dari pertama. Iya, enggak apa-apa. Silakan mana yang nyaman, mana yang sesuai apa dirasa lebih enak, lebih nyaman. Oh iya, kalau saya ngajari di kelas 1 ini saya paksa dulu satu perkata, tapi kalau mentok nggak bisa sudah perkata. Ya, memang ada yang beberapa masih kesulitan sih apa namanya perkata gitu ya. Ya, ya. Iya, enggak apa-apa. Soalnya di kelas 1 mungkin di kelas 1 Banat itu belum apa namanya tidak terlalu sering tahajud Qur'annya. Kalau di apa namanya lebih banyak mengeksplor di sini di Fathur Rahman. Kalau di kelas Banin apa namanya sambil saya biasakan juga tahajud Al-Qur'an. Beberapa ayat itu yang apa yang pendek-pendek terutama yang di tahajud di kelas 1. Yang apa? Masing-masing ada kelebihannya dan kekurangannya. Ya, kita pindah di Al-Qur'an. Kemarin anak-anak sudah selesai di surat Al-Qari'ah. Ya, di kelas 1 Banin ya. Itu sudah selesai Al-Qari'ah tahajudnya. Kita sekarang masuk di surat Al-Adiyat. Sebentar saya buka dulu. Afan Ustaz, kalau tahajud Al-Quran itu apa diujikan juga nanti? Oh, enggak, yang diujikan ya paling banyak soal tahajudnya itu dari Fathur Rahman. Mungkin 1 atau 2 nomor yang ngambil di luar Fathur Rahman yang tetap masih di bab itu. Ya, untuk mengetes anak-anak ini hafalan atau paham. Dan ada beberapa anak itu yang dia hafalan Fathur Rahman. Hafalan tahajudnya gitu ada. Nah, nanti ketika diuji di Al-Qur'an maksudnya yang sesuai babnya itu ya, maksudnya kita nggak membahas yang di luar bab yang
materi yang diujikan itu biasanya kadang-kadang agak bingung. Itu nanti mungkin kita ambil satu nomor itu dari luar Al-Quran. Mungkin nanti soalnya cuma 5, ya, tapi kan 5 kan kalau kita ujikan jadi lama. Ya, mungkin 5 nomor, ya, mungkin 3 nomor pendek, ya, contoh bacaan pendek-pendek yang di Fathur Rahman itu, atau di Al-Quran juga bisa. Intinya kombinasi lah ya. Jadi tetap mayoritas dari Al-Quran. Dari Fathur Rahman, ya, mayoritas contoh bacanya dari Fathur Rahman yang diujikan. Mungkin 1 atau 2 nomor ngambil dari Al-Quran yang tidak ada di Fathur Rahman. Ya, biar anak-anak bisa teruji ya, maksudnya dia paham apa enggak prakteknya seperti itu. Ya, kita tadi sampai surat Al-Adiyat ya. Al-Adiyat. Ini terjemahannya. Ya, baik. Silakan diperhatikan di situ ya. Mungkin yang di Google Meet dulu, kita minta partisipasinya ya per kata. Ya, silakan Ummu siapa tadi? Belum tampil di situ ya. Bentar, saya tampilkan dulu. Ya, sudah tampil ya, kelihatan di situ. Ya, silakan Ummu Azam dulu. Silakan didengarkan lalu diikuti. Yang di perpus juga silakan mengikuti. Ya, kita baca dulu basmalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Hamzatu waslin tasqutu waslan lam qamariyah mudharah wal alif maddu tabi'i harakatan wal di wal adi ya wal adiyah alif maddu tabi'i harakatan wal adiyati wal adiyati. Ya, silakan Ummu Ihsan. Do. Sudah? Saatnya istirahat untuk santri putri. Ummu Ihsan masih bisa ikut? Ya, kalau belum ada jawaban, ya coba diikuti Ummu Aska. Ada yang kesulitan atau kebingungan Ummu Aska? Yang mana? Oh, Hamzah Waslin. Ya, tidak apa-apa. Ya, silakan kita fokus di sini dulu. Minta tolong dilihat di sini di gambar Al-Quran ya, kalau lihat di HP. Oh iya, nggak apa-apa. Kita masuk di kata yang kedua ya. Do, ba, sakinah, muqalqalah, ya, dob, ha, dobha. Ya, aslinya kan ini hak tanwin bil fathi han ya. Tapi kita langsung wakafkan aja ya. Kita praktek langsung keadaan wakafnya. Coba kita ulangi lagi ya. Ha, dobha, alif, maddu, iwat,
harokatan indal waqf. Ya, jadi namanya alif maddu iwad harokatan indal waqf ya. Namanya maddu iwad. Jadi setiap huruf tanwin bil fathi yang dia diwakafkan, dia berubah jadi namanya mad iwad. Ya. Kerpeannya di sini. Mana? Halaman berapa ya? 59 kalau salah. Oh, kelewat satu. Ya, ini ya, di halaman 58. Nah, ini, silakan di ya, kalau dipecah lagi, kayak misalnya tadi kan dhabha ya. Ha fathah itu kalau mau dipecah gitu. Ha fathah alif maddu iwad harakatan indal waqf. Dhabha, tapi kalau mau langsung ha atau ro atau ka ya enggak apa-apa langsung. Ya tanpa menyebutkan kaf fathah atau jim fathah. Biar agak cepat lagi langsung dibaca ha ya. Ha fathahnya langsung dibaca. Di halaman sudah ketemu? Halaman 58. Kotak biru. Sudah sama ya? Atau beda halamannya? Halaman 58 ya, sama 58. Ya, warna biru ini. Di atasnya ada kalimat, ada titik-titiknya, itu baru nanti diisi huruf ya. Dal fathah atau ta fathah, ro fathah, tergantung hurufnya nanti. Ya kalau nggak mau, kalau agak dipercepat lagi nanti bisa langsung disebutkan da, ta, ro atau ja, a, wa langsung. Alif maddu iwad harakatan indal waqf. Ya bisa dikasih harokat ya. Alif maddu iwad ya, iwad harakatan indal waqf. Ya karena ya ayat 1 sampai berapa tadi ya? Ayat 1 sampai 5 kalau salah ya. Itu kan akhirannya mad iwad semuanya. Sampun? Ada yang masih kebingungan atau sudah sampun nggih? Yang di Google Meet juga sudah ketemu nggih? Ya, kita lanjutkan dulu. Yang Mbak Sakinah tadi apa Ustaz? Mbak Sakinah, oh itu. Ya, Mbak Sakinah muqalqalah. Yang ini nih, kalimatnya di sini. Nah, ini nih. Sakinah muqalqalah. Tapi kalau ini kan bab waqaf, tapi ya sama intinya ya. Mbak Sakinah muqalqalah. Jadi menyesuaikan hurufnya. Huruf baju di toko itu. Ba jim dal qaf yang ada sifat qalqalahnya saja, yang ada tambahan muqalqalahnya. Sampun? Ada yang ketinggalan lagi? Yang di Google Meet ada yang ketinggalan atau yang belum jelas sebelum kita lanjutkan? Ya kita baca dulu ya, Mas Ka. Hah, gimana? Bisa diulang yang itu, yang terakhir tadi hak itu tadi Ustaz. Iya. Ketinggalan. Kita ambil lihat di sini ya. Dhabha itu kan aslinya kan ha ya. Kalau mau kita pecah seperti yang di sini, dhabha ha fathah alif maddu iwad harakatan indal waqf. Nah, jadi enggak kelihatan ya, subhanallah. Saya lupa kalau nampilkan Al-Qur'an, makanya kok ya. Afwan. Dari tadi kayaknya nggak ada pertanyaan, mungkin nggak lihat soalnya. Ini ya. Nah, itu baru. Afwan. Nah, ini ya, fathah di halaman 58. Ya, yang di Google Meet silakan dilihat di halaman 58. Saya lupa kalau tadi masih nampilkan Al-Qur'an. Ya, ini ya, jadi dhabha ha fathah alif
maddu iwad harakatan indal waqf, atau bisa langsung dob ha dob ha alif maddu iwad harakatan indal waqf, dob ha. Sampun memuaskan? Ya, kita baca sekarang ya. Dob ha dari awal. Wal adiyati dobha. Baik, alhamdulillah. Ummu Ghazi masih ada di situ? Masih Ustaz. Oke, bisa ngikuti ya yang madu iwad ya. Tadi baru ingat saya kok. Insyaallah. Oke, sekarang kita lanjut di lagi yang tadi, ayat kedua sekarang ya. Ya, silakan dilihat di layar ya. Fa atau di mushafnya langsung enggak apa. Silakan diikuti Ummu Ghazi. Fa. Fa. Hamzatu waslin. Hamzatu waslin. Tasqutu waslan. Tasqutu waslan. Lam qamariyah muzharah. Lam qamariyah muzharah. Fal. Fal. Mu. Mu. Falmu. Falmu. Waw maddu tabi'i harakatan. Waw maddu tabi'i harakatan. Falmu. Falmu. Ri. Ri. Falmuri. Falmuri. Ya. Ya. Falmuriya. Falmuriya. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Falmuriya. Falmuriya. Ti. Ti. Falmuriyati. Falmuriyati. Ya, lanjut Ummu Jasmin. Ko. Dal sakinah muqalqalah. Ya, dal sakinah muqalqalah. Qad. Ha. Qad ha. Alif maddu iwad harakatan indal waqf. Qad ha. Fal muriyati qadha. Qadha. Ya, baik. Silakan Ummu Ummu Ghazi, silakan. Ya. Diikuti yang ketiga nggih. Fa. Fa. Hamzatu waslin. Hamzatu waslin. Tasqutu waslan. Tasqutu waslan. Lam qamariyah muzharah. Lam qamariyah muzharah. Fal. Fal. Mu. Mu. Falmu. Falmu. Ghi. Ghi. Falmughi. Falmughi. Ya maddu tabi'i harakatan. Ya maddu tabi'i harakatan. Falmughi. Falmughi. Ra. Ra. Falmughira. Falmughira. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Falmughira. Falmughira. Ti. Ti. Falmughirati. Falmughirati. Ya, Ummu Hisan masih ada? Iya Ustaz. Silakan. Su. Su. Ba sakinah muqalqalah. Ba sakinah muqalqalah. Sub. Sub. Ha. Ha. Subha. Subha. Alif maddu iwad Alif madu iwad. harakatan Harakatan indal waqf. indal waqf. Subha. Subha. Falmughirati subha. Falmughirati subha. 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 Ya, jadi
Qalqalah yang di tengah kata ini memang harus terus kita latih ya. Ya, biar tidak terjeda ya, atau muncul huruf hamzah sakinah, dob ha ya, atau qad ha. Jadi memang harus terus dilatih untuk melancarkan ya. Jadi biar hurufnya tidak terjeda atau muncul harokat dob ya, atau muncul hamzah sakinah, dob ha. Itu biasanya catatan terkait pengucapan huruf muqalqalah. Baik, kita lanjutkan di ayat keempat ya, sampai ayat 5 aja ya, mungkin cukup nanti. Silakan Ummu Aska. Fa a fa a sa fa a sa ro sakinah fa asar fa asar ya, jadi ro-nya ditebalkan. Fa asar na fa asarna bi hi bihi ya maddu. Nah, itu huruf yang kayak paruh bebek itu ya ya, ya kecil. Kalau di mushaf Indonesia ditulis dengan alif di bawah. Nah, itu bedanya di mushaf Indonesia dan Madinah. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya maddu silah sugro harokatan bihi. Jadi intinya seperti ya maddu tabi'i. Intinya pengucapannya persis seperti ya maddu tabi'i harokatan. Cuma namanya mad silah sugro. Karena beda nama tentu beda karakteristik ya. Kalau maddu tabi'i itu kan tetap ada ketika keadaan waqaf. Tapi kalau keadaan waqaf, mad silah ini dia tidak muncul. Malah huruf haknya ini disukunkan. Bih, fa asarna bih. Nah, gitu kan. Itu kalau waqaf di situ. Tapi kalau lanjut fa asarna bihi. Kita baca fa asarna bihi. Ya, silakan Ummu Ghazi. Ya. Nah. Qaf sakinah muqalqalah. Qaf sakinah muqalqalah. Naq. A. Naqa'a. Alif maddu iwat harokatan. Indal waqf. Naqa'a. Fa'atharna bihi naqa'a. Ya, kita baca dari awal ya. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Ya, kita ulangi lagi. Fal mughirati subha. Ya, tadi pakai shad ya, tadi keliru pakai sin. Fa atharna bihi naqa'a. Ya, lanjut ayat terakhir. Silakan Ummu Jasmine. Fa wa sa fa wa sa ta sakinah muqalqalah fa wa sa na fa wa sa na bi hi bihi ya maddu silah sughra harakatan bihi fa wasatna bihi ya, fa wasatna. Ya, lanjut silakan Ummu Ihsan. Ya, Ustaz. Ja Ja. mim sakinah
Mim sakinah. Ya langsung aja. Sebenarnya mau saya panjangkan mim sakinah mudharah qablal ain nanti aja nanti lama-lama ya. A. Jam'a Jam'a. jam'a Jam'a. alif maddu iwat harakatan indal waqf. Alif maddu iwat harakatan indal waqf. Jam'a Jam'a. fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Ya, jadi toknya ditebalkan lagi karena tok ini huruf muqalqalah yang dia tingkatannya lebih tinggi daripada huruf qalqalah yang lain. Kan ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, yang paling tinggi bukan tinggi ya. Yang paling tebal ya, kan di situ ada 2 huruf tebal, to sama qaf. Ya, ba, jim, dalnya kan tipis. Ab, aj, ad. Nah, kalau yang huruf to sama qaf ini kan sama-sama tebal. Huruf tebal, huruf istilah. Nah, tapi yang paling tebal di antara 2 huruf to dan qaf ini, dia yang paling tebal to karena dia punya sifat itbaq. Jadi tidak sekedar fawasatona tapi fawasatona. Fawasatona. Itu bedanya. Fawasatona. Jadi tidak hanya seperti qaf misalnya tadi ya, naqo'a, naqo'a. Tapi kalau to ini lebih tebal lagi. Fawasatona. Itu catatannya di huruf to ya. Itu jadi karena dia punya sifat itbaq, tertutupnya apa? Bibir ya. Atau lidah, bukan lidah ya. Intinya suaranya lebih tinggi lagi, lebih tebal lagi daripada huruf qaf. Ya, kita baca sekali lagi. Ya, semuanya di apa namanya? Ya, yang di perpustakaan ya khususnya. Fa wasatna bihi jam'a. Baik, kita baca langsung sekarang di ayat selanjutnya. Silakan Ummu Azam didengarkan lalu diikuti. Ummu Azam sudah siap? Sudah. Oke. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, lamnya di apa? Dialirkan suaranya, jangan sampai terjeda. Innal i. Coba. Innal insa. Ya, innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, Ummu Ghazi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, jadi nanti apa bisa disempurnakan lagi nanti gunnahnya ya. Wa innahu ya, kita ulangi lagi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ummu Ihsan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, jadi nanti diperhatikan ketika menghafal adalah anak-anak biasanya tertukar ya. Lakanud, lasyahid, lasyadid. Nah, ini nanti biasanya tertukar. Diperhatikan di situ nanti. Karena hurufnya mirip-mirip ya, depannya la, terutama lasyahid dan lasyadid. Nah, ini atau depannya ini ya, wa innahu ala dzalika atau wa innahu lihubbil khairi. Itu nanti yang diperhatikan ketika anak-anak menghafal surat ini. Ya, lanjut Ummu Aska. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kubur. Qubur. Ya, roknya ditebalkan ya. Jadi nanti di sini ya ada bedanya nanti ya. Nanti ayat 9 sampai ayat 10 itu tebal ya. Fis sudur, fil kubur. Nah, ini yang terakhir baru tipis. La khabir. Nanti bedanya rok tebal dan rok tipis yang didahului oleh huruf yang berbeda. Kalau rok tebal itu kan didahului oleh huruf dhammah atau fathah. Kalau yang ini kasroh. Yang apa? Ayat terakhir ini.
Ya, silakan Ummu Jasmin ayat 10. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussi. Ya, wa hussila. Wa hussila ma fis sudur. Ya, Ummu Ghazi terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ya, Ummu Ihsan mungkin terakhir juga ayat 11. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ya, yang jadi catatan ya, selain huruf ra-nya tipis, ini la khabir juga ada nanti gunahnya ya, inna dan rabbahum bi. Rabbahum bi. Nah, itu yang diperhatikan di situ. Kesempurnaan gunah. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesaikan surat Al-Adiyat. Ada yang ditanyakan di sini atau ya, terkait tajwid atau yang tadi materi kita yang belum jelas, butuh diulangi lagi, silakan. Ada yang belum jelas atau butuh diulangi lagi? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti sudah jelas ya. Ya, nanti tinggal disimak lagi rekamannya, semoga bisa diupload. Yang kemarin belum ya, itu yang 2 di YouTube itu yang awal-awal dulu ya. Yang kemarin pekan lalu belum, insyaallah hari ini kita upload. Dan juga yang hari ini juga insyaallah. Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nanti pekan depan enggak tahu ada apa enggak, soalnya kan Senin pekan depan bukan Senin ya. Senin 2 pekan lagi itu kan anak-anak ujian. Nanti kita lihat Jumat pekan depan itu ada apa enggak, nanti kita umumkan lagi. Enggak, sampai sebelum itu ini kan pakai kurikulum versi corona. Jadi lebih lebih ringan target pencapaiannya. Kalau nggak salah sampai lupa saya, sampai sebelum alif madu tobi kalau nggak salah. Ya, karena memang kan kita sudah normal jam belajarnya, cuman kurikulumnya yang belum menyesuaikan, takutnya ada sisa-sisa corona yang belum selesai. Kan juga kebetulan juga kelas 1 Banin ini masya Allah ya, hampir sepekan ini separuh lebih, bukan separuh ya, hampir separuh yang nggak masuk dari Senin sampai Kamis gantian ya. Cuman 11 anak, kadang 13 anak ya. Jadi 9 anak, 8 anak nggak masuk, masya Allah ya. Takutnya nanti kalau kita ujikan sampai akhir ini, takutnya ada yang banyak yang nggak bisa ngikuti. Jadi kita, ya alhamdulillah ini hikmahnya masih pakai kurikulum corona ya gitu. Jadi semoga anak-anak yang nggak masuk masih bisa ngikutin insyaallah. Ya, nanti kita lihat di tahun depan, nanti bisa kita kembalikan seperti dulu lagi, mungkin target belajarnya sama hafalannya juga ya. Tergantung nanti kita lihat selama 1 semester ini dan setahun ini nanti anak-anak seperti apa. Ya, nanti diumumkan lagi insyaallah sebelum ujian ya. Karena anak ujiannya di pekan kedua, ujian Al-Qur'annya. Biasanya ditaruh di hari pertama. Cuman kemarin hasil rapatnya diumumkan bahwa ujian Al-Qur'an di pekan kedua ujian. Pekan kedua ya ujian. Tanggal berapa berarti? Tanggal ini ya. Tanggal berapa? 10-11 insyaallah. 10-11 Oktober. Kan mulai ujian tanggal 3 Oktober ujian, itu masih pelajaran umum dan diniyah. Ya, diniyah dulu campur umum kalau saya lupa. Intinya pelajaran tulis, tes tulis, baru nanti tes lisan Al-Qur'annya tanggal 10-11 insyaallah. Jadi masih banyak persiapannya untuk melancarkan hafalan atau memperbaiki bacaan di Fathur Rahman. Baik, itu pengumuman ya, informasi terkait ujian. Ada lagi yang lain ummahat? Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.